Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di channel kita Bro Semesta. Bersama saya Pastor Charles Sebastian. Apa kabar saudara-saudari? Tentu dalam situasi pandemi yang sedang melanda bumi kita ini, masih ada kecemasan bergayut di hati kita. Tetapi jangan terlalu galau, karena pada umumnya kita merasakan pengalaman yang sama ini. Dan bahkan di seluruh dunia kita ini, pengalaman atau suasana yang sama kita hadapi. Yang penting bagaimana dalam situasi seperti ini kita tetap optimis, kita tetap bisa melakukan apa yang dapat kita lakukan dan tidak terbawa dalam kemurungan atau kecemasan yang berkepanjangan dan membuat kita jadi stres. Kali ini kita akan berbicara tentang pastor bonus. Satu ungkapan yang untuk telinga kita sebenarnya tidak terlalu asing, karena kita biasa mendengar dan mungkin mengucapkan pastor, juga biasa mendengar dan mengucapkan bonus. Pastor sendiri dari bahasa Latin artinya gembala. Dan kata pastor itu untuk kita di Sumatera Utara sangat lazim kita peruntukkan kepada para imam kita. Artinya pastor Katolik. Tetapi di wilayah lain atau mungkin juga di YouTube tidak jarang kita melihat bahwa pastor juga dipergunakan untuk para pendeta. Karena artinya adalah gembala, tidak apa-apa. Tidak ada yang bisa mengklaim satu pihak ini term atau ungkapan hanya untuk kami. Sementara bonus, pada umumnya kalau kita berbicara tentang bonus, ya sesuatu tambahan dari yang biasa yang menyenangkan hati kita. Masih ada kaitannya dengan arti bonus dalam bahasa Latin, baik, yang menyenangkan, yang merupakan kebaikan bagi kita. Yesus berkata, Ego sum pastor bonus. Aku adalah gembala yang baik. Dalam Yohanes 10 ayat 11. Dan kemudian Yesus menerangkan apa dan bagaimana pastor bonus itu. Pertama-tama, pastor bonus itu adalah pemilik dari kawanan domba. Dan dia mengenal domba-dombanya. Dia bahkan memanggil mereka dengan namanya masing-masing. Dan domba-domba itu mengenal gembalanya. Domba-domba itu mendengarkan suara gembalanya dan mengikuti gembalanya. Lalu gembala itu akan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, ke jalan yang benar. Dan apabila ada domba yang tersesat, dia akan cari. Kalau ada domba yang terluka atau sakit, dia akan obati. Bahkan kadang-kadang domba itu dia letakkan di bahunya. Jadi gambaran dari gembala yang baik itu diungkapkan dengan perilaku-perilaku yang sangat baik itu. Dan akhirnya tentu gembala yang baik itu bahkan mau atau rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan untuk memperjelas lagi sifat-sifat atau kriteria dari gembala yang baik itu, Tuhan menerangkan juga bagaimana gembala yang tidak baik, gembala yang buruk. Gembala seperti itu adalah upahan. Dia bukan pemilik dari domba-domba itu. Karena itu, kalau ada bahaya, misalnya ada singa, ada serigala yang datang mau menerkam domba-domba, atau ada pencuri atau perampok, gembala yang merupakan upahan itu akan melarikan diri. Karena dia bukan pemilik dari kawanan domba-domba itu. Relasi antara gembala dengan domba-dombanya seperti
dijelaskan tadi menggambarkan relasi kita, umat dengan pemimpin kita, dengan Tuhan. Tetapi tugas penggembalaan atau tugas pastoral itu diberikan juga kepada kita semua yang sudah terpanggil menjadi pengikut dari Sang Gembala yang utama itu. Tugas untuk menggembalakan itu hendaknya tetap dihayati sebagai pelayanan yang harus dilaksanakan seperti konsep sebagaimana seorang pastor bonus, gembala yang baik yang sudah dijelaskan oleh Tuhan tadi. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti dalam salah satu cara terpanggil menjadi pemimpin atau gembala bagi orang-orang lain. Panggilan menjadi petugas pastoral atau pelayan penggembalaan tidak selalu merupakan tugas yang gampang atau yang mulus untuk dijalankan. Kadang-kadang kita bisa mendengar ungkapan dari umat yang mengatakan, pastor kami atau petugas pastoral kami kurang memperhatikan kami. Dia tak pernah datang mengunjungi kami ke rumah kami atau melihat apa yang kami kerjakan dalam hidup sehari-hari. Kami sebenarnya sangat mengharapkan bahwa dia mengunjungi, bertanya, bahkan mengalami kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami merasa bahwa kami tidak terlalu jauh dari para gembala kami itu. Kami merasa dia adalah bagian dari diri kami. Dalam hal ini bahkan ada ungkapan yang mengatakan gembala berbau domba. Harapan supaya gembala-gembala itu memang tidak tinggal di zona nyaman atau aman di mana dia berada, tinggal melaksanakan tugas kultis sehari-hari. Diharapkan lebih dari itu. Gembala berbau domba artinya gembala sendiri bergaul, turun, mengalami pengalaman-pengalaman yang dialami oleh umatnya. Supaya umat juga merasa bahwa gembala itu juga sepenanggungan, seperasaan, sepengalaman dengan mereka. Selanjutnya, kita juga perlu merenungkan bagaimana sebaiknya sikap dari domba-domba itu terhadap pelayanan dari gembala-gembalanya. Domba yang baik mendengarkan suara dari para gembalanya. Domba yang baik mengikuti gembalanya. Begitu juga domba seharusnya mengenal gembalanya. Siapakah Tuhan Yesus yang saya ikuti ini? Dan tentu bagaimana menunjukkan sebagai domba yang baik dengan menjaga kesatuan dalam kawanan yang ada. Domba yang baik tidak berjalan sendiri-sendiri, takut nanti akan tersesat. Domba yang baik berusaha dalam kesempatan-kesempatan yang baik berjalan bersama dengan umat atau kawanan yang lain. Akhirnya, usaha untuk sampai kepada tugas penggembalaan dan juga panggilan sebagai kawanan domba berjalan dengan baik apabila kerjasama antara para pastor atau para gembala berjalan dengan baik dengan kawanan, dengan domba-domba, dengan umat yang ada. Dan Mazmur 23 yang sangat indah menggambarkan situasi ideal antara gembala dengan kawanan dombanya dapat kita nyanyikan bersama. Tuhanlah
Gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudari terkasih, hingga di sini video kita kali ini. Salam sehat selalu untuk kita semua. Tetaplah semangat. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian.